Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat datang di modul video perpustakaan digital berbasis ePrints. Modul ini berisi 8 seri video dengan pembahasan komprehensif mengenai pengembangan perpustakaan repositori digital berbasis ePrints. Sebagaimana kita tahu, ePrint merupakan salah satu sistem repositori institusi yang banyak digunakan di berbagai perpustakaan di Indonesia. Sistem ini berfungsi untuk melakukan publikasi grade literatur seperti TA, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan material digital lainnya, hingga dapat diakses secara umum dan terindeks mesin pengindeks. Skill teknis perpustakaan, pengelolaan repositori sangatlah penting dikuasai oleh pustakawan ya, untuk mengelola karya digital di perpustakaannya agar memudahkan akses material digital. Pada seri pertama, akan dijelaskan persyaratan teknis software dan hardware. Metode instalasi yang digunakan dalam modul ini adalah simulasi dan mounting, yaitu memuat file berekstensi ISO untuk instalasi dasar sistem operasi atau OS. Metode simulasi memungkinkan melakukan penggunaan pengguna memiliki lebih dari satu OS dalam perangkatnya. Satu OS atau operating system induk, sedangkan lainnya berbentuk virtual. Metode simulasi menggunakan VirtualBox juga memungkinkan untuk melakukan sistem cloning, yaitu menduplikasi mesin beserta konfigurasi di dalamnya. Sebagaimana langkah preventif melakukan backup data dan progres, sehingga apabila ada kesalahan teknis, itu tidak perlu mengulang dari nol. Oke, baik. Untuk seri pertama, ya saya akan menjelaskan kita nanti akan membuat satu mesin baru, ya, satu mesin baru yang nantinya digunakan untuk membangun dan mengembangkan sistem perpustakaan digital berbasis ePrints. Kita akan menginstal ePrints hari ini. Seperti yang dijelaskan di awal, kita menggunakan metode mounting dan simulasi. Artinya, kita mensimulasikan secara real perpustakaan digital itu dikonfigurasi dan diinstal. Di dalam laptop ini, di dalam komputer saya, ini terinstal operating system Windows. Nah, sedangkan yang kita install nanti adalah operating system Linux yang menjadi base atau rumah dari ePrints nanti. Gitu. Pertama yang perlu disiapkan teman-teman itu adalah yang pertama softwarenya ini sendiri. Software virtual mesin itu sangat beragam, tidak hanya satu. Namun yang digunakan di sini adalah VirtualBox versi 6.1. Apakah ada yang lain? Ada. Silakan nanti bisa disesuaikan kalau memang ingin berbeda, gitu. Lalu selanjutnya, selain sistem virtual mesin, yang kita harus siapkan adalah satu file ISO Linux Ubuntu. Kita menggunakan Ubuntu karena memang secara umum, ya umumnya Ubuntu atau Linux Ubuntu ini nanti akan bisa support ya, bisa menjadi rumah dari ePrints, bisa menjadi rumah yang efektif begitu ya untuk pengelolaan ePrints atau perpustakaan digital, sistem perpustakaan digital. Baik, silakan bisa memulai untuk mengunduh VirtualBox yang pertama dan kemudian Ubuntu 18.04. Kenapa ini harus di 18.04? Karena saya kira ini yang lebih yang ringan ya, yang ringan dan bisa masih upgradable begitu. Jadi bisa di-upgrade seiring perkembangan teknologi ke depan begitu ya. Jadi masih memungkinkan.
Oke, baik. Itu tadi adalah dua software yang teman-teman harus unduh, gitu. Di VirtualBox, teman-teman bisa pilih, ya, bisa pilih Windows Host karena kita akan menginstalnya di Windows, gitu. Di-download, ditunggu sampai selesai, kemudian diinstal, gitu. Karena ini sudah terinstall, saya nggak mendownload ulang ya. Lalu di Ubuntu-nya juga seperti itu. Teman-teman untuk memudahkan, oh ya di Ubuntu ya 18.04 ini memiliki dua jenis ya. Yang pertama adalah desktop, Ubuntu desktop. Yang kedua adalah Ubuntu server. Gitu. Bedanya apa? Ubuntu desktop kita atau pengguna itu masih memungkinkan untuk melihat user interface seperti ini. Seperti ada kursornya, terus ada tampilannya berwarna dan lain-lain. Lebih interaktif kalau desktop. Kalau Ubuntu server itu nanti akan berbentuk semacam DOS ya. Artinya eh, berisi terminal saja. Terminal itu eh, tulisan hitam begitu ya dan memasukkan bahasa pemrograman untuk pengoperasian setiap langkahnya. Begitu. Nah, untuk memudahkan kita install yang desktop image. Silakan teman-teman bisa download. Size-nya kurang lebih 2,6 giga gitu. Silakan bisa diunduh begitu untuk nanti di-mounting di virtual box-nya. Setelah berhasil mengunduh, silakan teman-teman dapat melakukan konfigurasi awal pada VirtualBox yang meliputi nama mesin, ya, nama mesin. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada repository, repository praktik, clone 1, repository clone 1 pun, gitu ya. Nah ini adalah nama mesinnya. Nah teman-teman bisa set baru kalau misalnya belum ada sebelumnya terinstall di sini, nanti di klik new, gitu. Teman-teman bisa menentukan mesin folder. Artinya ini direktori di mana mesin ini nanti akan disimpan storage-nya gitu. Misalnya kalau default ya by default itu nanti akan tersimpan di users nama usernya VirtualBox VMS gitu. Lalu di sini tipenya kita pilih Linux dan kemudian pilih juga Ubuntu Ubuntu 64 gitu ya. Ya, kita expert mode ya, kita bisa atur di sini memorinya ya. Oh ya, ini tips ya teman-teman. Artinya teman-teman bisa men-set ya, men-set up bentar, men-set up eh, men-set up mesinnya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kapasitas mesin induknya atau mesin induknya di sini kan Windows ya, Windows begitu. Nah, itu dialokasikan berapa memorinya, kemudian hard disknya juga seperti apa, itu bisa eh, disesuaikan gitu. Nah, NIM-nya kita bisa arahkan ya misalnya di gitu. Ini sudah selesai. Kita atur memory size-nya. Saya atur mungkin 1,5 cukup ya. 1,5 giga lebih dikit 1,6 lah. Ini apa kita fit. Oh, sebentar. The folder already exists and possibly belongs to the another machine. Nah, ini saya harus kasih satu gini ya, biar tidak sama dengan yang sebelumnya, karena emang saya ada yang sudah terinstall sebelumnya. Jadi namanya tidak boleh sama begitu. Jadi kita create. Nah, harusnya sudah berhasil. Kita bisa menentukan storage, storage atau besaran hard disknya, gitu. Ya, ini kita bisa sesuaikan dengan kapasitas hard disk kita di laptop kita tinggal berapa. Itu kita bekukan dan alokasikan untuk virtual machine. Tuh. Saya contohkan di sini misalnya 15 GB gitu. Lalu kita pilih dynamically allocated. Nah, itu bisa ya, dipilih. Mungkin bisa dilebihkan dikit apa 17 gitu misalnya. Kita create. Nah, ini sudah ter ditambahkan ya satu mesin baru gitu. Tidak cukup dengan itu ya.
teman-teman bisa atur dan konfigurasi sebagaimana kita memiliki laptop ya atau mesin sesungguhnya gitu. Kita lihat di sini, kita arahkan di bilik begini ya. Di biliknya di bilik satu, terus kita arahkan ke setting, kita klik. Nah, ini nanti akan muncul konfigurasi segala hal. Segala hal dalam artian kita bisa atur sistemnya tadi ya, RAM-nya kalau base memory itu RAM. Terus kita bisa atur boot ordernya. Boot order itu eh, bagaimana sistem itu membaca pertama kali disk yang mana gitu. Nah, kita bisa geser floppy ini karena disket udah lama sekali nggak menggunakan, kita centangnya kita hilangkan juga. Lalu prosesornya juga kita bisa pilih, bisa tambah lebih dari satu, dua prosesor. Ini kaitannya dengan kecepatan daya pikir ya, daya berpikir dari mesinnya gitu. Semakin banyak prosesornya atau CPU-nya itu nanti akan semakin cepat dan kencang ya gitu. Oke, seperti itu. Lalu remote display saya kira ini nggak perlu. Ya, storage-nya. Nah, ini tadi kita sudah mengunduh ya, mengunduh ISO, ISO atau eh, Linux ya, Ubuntu 18.04, betul ya. Itu kalau sudah selesai, teman-teman cari di sini, choose this file. Silakan cari dan temukan di mana Linux tadi diunduh, ditempatkan, gitu. Kalau sudah di open seperti ini, terus diklik live CD or DVD, gitu. Usahakan ini dalam kondisi live ya, dicentang, gitu. Lalu selanjutnya, teman-teman perlu men-setup jaringan. Jaringan ini perlu karena nanti kita akan membangun sebuah server, ya, membangun sebuah server e-prints begitu, yang nanti terkoneksi dengan internet. Selain terkoneksi dengan internet, diharapkan juga terkoneksi dengan laptop kita, begitu. Jadi pada intinya kita membuat satu mesin ini menjadi mesin baru, ya, yang terpisah dengan Windows, begitu. Untuk menghubungkannya dari Windows dengan Ubuntu, nanti kita menggunakan jaringan internal atau host only ya, begitu. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, pastikan adapter satu ya enable, ya statusnya enable dan diarahkan ke NAT atau NAT. NAT ini nanti akan mengcloning ya, mengcloning atau menghubungkan dengan internet, sehingga ketika induk dari mesin ini, induk dari mesin artinya di Windows ya, itu sudah terkoneksi internet seperti yang saya lakukan ini. Ya, ini sudah terkoneksi WiFi. Nah, dengan kita mengaktifkan NAT, ya, kita sudah enable, nanti Linux kita akan juga bisa ter bisa mengakses internet. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, ya, aktifkan juga adapter duanya. Enable network adapter, teman-teman bisa aktifkan di bagian host only adapter. Host only adapter. Pilih. Ya, ini hanya ada satu, tapi mungkin kalau misalnya sudah ada penyesuaian, mungkin bisa ada lebih dari satu. Gitu. Oke, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita bisa men-set up ya preferensi dari mesin yang baru kita buat, gitu. Artinya kalau kita menghendaki hanya satu jaringan, ya kita hanya aktifkan satu saja, gitu. Kalau misalnya menghendaki dua jaringan, itu bisa diaktifkan dua. Kalau misalnya tiga, empat, ya kita bisa pilih itu semua, ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik seperti itu. Lalu serial ports ini saya kira tidak terlalu penting ya. Ini untuk instalasi Ubuntu saya kira tidak perlu, ya. User interface saya kira nggak perlu juga. Ini kita review sebentar. Saya kira cukup ya. Cukup seperti itu, kita oke, gitu. Apabila sudah, ya teman-teman bisa start. Ya, start ini adalah tombol start ini adalah untuk eh, memulai mesin itu melakukan instalasi atau menghidupkan mesinnya, begitu. Oke, tahap satu saya kira itu
ya untuk konfigurasi VirtualBox ya dan persiapan ISO Ubuntu. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya di sesi berikutnya tentang install Ubuntu, pengenalan terminal dan komen Ubuntu. See you. Terima kasih.